Nah, selanjutnya masih ke soal psikotes ya, ini soal TIU ya. Kalau UTBK nih soal TPS ya sama aja sih sebenarnya, beda namanya aja. Nah, ini variasinya kita lihat dulu ya, ada soal ceritanya. Tuh ada bentuk pola huruf. Nah, pola gambar. Nah, soal cerita lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba soal yang pertama. Nah, sebelumnya saya pernah sering ngajarin kalau pola-pola kayak begini ya. Kalau dia punya deretnya lebih dari 4, ini kan 1331 ada 4 suku ya. Lebih dari 4, kalau nggak lebih dari 5, udah pasti dia itu lengkap 2, lengkap 1, kalau nggak lengkap 2 ya, dan sebagainya ya. Jadi kamu jangan langsung begini ya, gitu ya, biar waktu kamu nggak habis. Nah, ini di sini saya langsung ke lengkap 1 deh, cocok nggak ya? 1 ke 3 kan nambah 2, 2 ke 5 nambah 2 juga. Wah, ini nambah 2 nih, cocok nih. Berarti di sini nambah 2 ya. Berarti dari 5 nambah 2 jadi 7 dong. Nah, A-nya 7. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya pola selanjutnya dari 3 ke 1 itu berkurang 2 ya. Nah, cocok nggak di sini berkurang 2 juga dari 1 ke min 1? Berkurang 2 juga. Nah, sehingga min 1 ke B berkurang 2 ya, min 1 dikurang 2 jadi min 3. Gitu ya. Jadi 7 dikurang 3 jadinya nih, dapat 4. Gitu. Oke. Lanjut lagi. 5 7 4 1 3 5 7 4 1 ya, deret ke 2026 ya. Nah, ini kalau dilihat deret 2000 ke 26 kan berarti banyak banget, ini aja baru berapa deret ya. Nah, pasti ini dia punya deret yang berkelompok. Berkelompoknya itu akan berulang berkali-kali. Nah, coba kita lihat. Kalau kita cari polanya ini nggak bakal ketemu kan, beda. Mau lengkap 1, mau lengkap 2 nggak bakal ketemu. Nah, kita coba lihat. Ini berulang kan nih, ini 57413 berulang lagi di 5741, pasti di sini 3 kan, gitu ya. Masalahnya dari sini sampai sini itu ini baru 10 suku. Nah, kita mau suku ke 2026 atau deret ke 2026. Nah, caranya gimana? Nah, caranya 2026 kita bagi. Dibagi berapa? Dibagi sama angka ini nih, maksudnya jumlah angka ini. Jumlah angka ini berulangnya kan ada 5 ya. Ya. Setiap 5 deret dia akan berulang lagi. Nah, berarti dibagi oleh 5. Gitu. 2026 dibagi 5 itu berapa? Yang kita cari adalah sisanya. Sisa dari pembagian ini. Jadi bukan hasilnya. Sisanya. Jadi gampangnya gini. Kalau seandainya ini 2026 itu dikurang 1 seandainya ya, 2006 dikurang 1 kan jadi 2025 ya. Kalau 2025 dibagi 5 kan habis ya, habis dibagi kan, nggak ada sisa. Nah, tapi kalau 2026 dibagi 5 ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya 1. 2025 kan ditambah 1 ya, dibagi 5. Nah, boleh dong saya nulisnya gini. Kalau ini dibagi ini kan habis dibagi, ya kan? Nah, kita maunya kan 2026, berarti nyisa 1 dong. Gitu. Ya, jadi nyisa 1 hari. Nah, ini yang kita ambil sisanya. Nah, kalau misalnya habis dibagi, pasti ini berulang sebanyak berkali-kali ya. Nah, nanti ini sisanya 1, berarti dari 57413 ya. Suku selanjutnya 1 suku lagi berulang di 5. Nah, ini dia. Ini kan habis dibagi. Nah, ini sisanya 1 lagi gitu. Jadi jawabannya adalah 5 gitu. Kalau misalnya dia sisanya 2 gimana? Kalau dia sisanya 2 berarti lanjut lagi ke 7. Berarti ini ke 1, ini ke 2 sisanya. Gitu ya. Caranya kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya kamu mau ngebagi, Kak, saya maunya ngebagi aja deh. Saya bingung cara begini. Ya udah boleh. Misalnya kamu pakai cara bagi-bagian. Misal 2026 dibagi sama 5. Nah, anggap aja 20 dibagi 5. Kan kalau langsung ngebagi 2026 kan susah ya. 20 bagi 5 deh. Dapat 4. Taruh 01 ya, karena kan ini kan ratusan ya. Tapi kita ambil yang puluhan. Nah, sekarang 26
dibagi 5 dapat 5 ya, kurang 1 ya. Ini baru berapa nih? Baru 5, baru 25 kan, 5 kali 5 baru 25. Kita maunya 26, berarti kurang 1. Ya kan? Kurang 1 kan, nyisa 1. Ya, jadi sisa satunya itu dibagi 5. Nah, ini adalah sisa. Jadi yang kita ambil adalah ini. Ya, satu deret lagi diambil setelah pola ini. Setelah pola ini berarti kan lanjut ke 5. Berarti jawabannya adalah 5. Gitu ya. Oke, semoga ngerti. Lanjut, sebuah perusahaan startup mengalami pertumbuhan pesat. Pada bulan pertama mereka memiliki 10 karyawan, kita tulis 10. Pada bulan kedua jumlah karyawan menjadi 16. Pada bulan ketiga jumlah karyawan menjadi 24. Nah, pertumbuhan karyawan mengikuti pola yang sama. Berapa jumlah karyawan pada bulan kelima? Ini baru bulan ketiga ya. Keempat, terus kelima. Kalau dari 10 ke 16 itu nambah 6. Ini nambah 8. Nah, polanya gimana nih? Kok nggak sama gitu? Nah, kalau kita lihat 6 ke 8 kan nambah 2 kan? Nah, berarti ini adalah kemungkinan deret aritmatik tingkat 2 karena setelah selanjutnya di baru nanti sama. Dari 8 nambah 2 kan jadi 10 ya, nambah 10. Dari 24 nambah 10 34. Berarti 8 ke 10 kan nambahnya 2. Nah, ini polanya sama setelah 2 kali kita cari bedanya. Nah, selanjutnya nambah lagi 10. Nambah 10 nambah lagi 2 jadi 12 kan. Nambah 12. Dari 34 nambah 12 itu jadi 46. Nah, jadi pola kelima atau enggak bulan kelima adalah 46 karyawannya gitu ya. Jadi lihat aja pola selanjutnya aja ya, kayak gitu. 1 1 2 3 5. Nah, 2 bilangan selanjutnya ini saya ke bawahin dulu. Nah, kalau kan tadi saya bilang kalau misalnya cuman sampai 4 kalau nggak 5 pasti dia nggak bakal lengkap 2 ya, dia langsung. Nah, kita lihat dari 1 ke 1 sih, kalau dari 1 itu kok jadi 2 terus jadi 3 nambah 1 ya, ini selisih 0, ini nambah 1, ini nambah 1, ini nambah 2 ya. Nah, kalau kayak gini nih, kalau ngelihat angka sama sebelumnya biasanya adalah baris baris apa sih namanya, Fibonacci. Fibonacci. Jadi gini Fibonacci, 1 tambah 1 2 gitu kan ya, kan udah dapet ya. 1 tambah 2 3 gitu ya. 3 tambah 2 dapat 5. Nah, selanjutnya berarti tambah lagi 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13 gitu. Itu namanya deret Fibonacci. Curiganya aja seperti itu karena kan bedanya beda gitu, bedanya beda, kemungkinan adalah deret Fibonacci. Nah, ini deret huruf B, A, D, C, F, E. Nah, kita lihat dulu nih, dia itu lengkap 1 atau lengkap 2? Kayaknya sih lengkap. Kalau begini sih kayak lengkap 1 ya. Nah, coba dari B ke D berarti kan nambah 1 ya, lengkap 1 kan, nambah 1. Seharusnya C dulu, C baru D gitu kan, lengkap 1. Habis D, E, F, betul, berarti nambah 1. E, F, G, H, berarti ini H ya kan, berarti H. Nah, sekarang kita lihat yang pola selanjutnya. Dari A kok bisa ke C, berarti B nya dilewat kan, berarti lewat 1 pola. Nah, berarti dari C ke D, E, nah, berarti cocok di nambah 1. Nah, dari E nambah 1 E, habis E, F, G berarti. Nah, berarti H, G gitu ya, nambah 1 huruf. Oke, selanjutnya, nah ini barisnya banyak ya, berarti kan kemungkinan lengkap 1, lengkap 2, kalau nggak lengkap 3 gitu ya. Kita lihat aja ya. Kalau kesini lengkap 1 dari 25 ke 9 kurangnya banyak. Wow, kok di sama ya, jadi 9 kok ke 9 juga. Nah, ini mulai ngaco ya. Langsung aja lengkap 2. Ini berkurang 5. Ini wah berkurang 5. Nah, cocok. Berarti ini kesini berkurang 5. Kalau berkurang 5 berarti dapat 10 gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi daerah selanjutnya. Ya, ambil ini aja nih ya, langsung ke sini ya.
ke sini. Tadi longkap 2 ya, berarti longkap 2 ke sini, longkap 2 ke sini, longkap 2 ke sini. 9, 9, 9, berarti 9 nih. Nah ini cuman pengecoh doang. 9, 9, 9 gitu, pengecoh doang ya. Oh ternyata satu lagi nih, satu lagi. Berarti satunya lagi saya kasih warna berbeda deh. Ambil langsung dari sini aja ya. Longkap 2, 19. Oh berarti ini nambah 5 ya. Coba bener kan nambah 5? Oh bener nambah 5 nih. Ke 9 nambah 5, berarti dari 19 nambah 5 berarti dapat 24. Jawabannya adalah C gitu. Oke, lanjut. M 7N dan seterusnya, nilai M kali N. Kita lihat yang mana yang cocok nih kita kesini. Misalnya ini deret ini kan udah repot ya, sama-sama nggak ada ya. Cobalah ya, kita cobalah ya. Ini saya kasih space dulu. Ini kesini 2 ke min 1 yang ada itu ya. 2 ke min 1 itu berkurang 3. Berarti kan dilewatin 1 nih. Nah berkurang 3 kita tes dulu sebelum kita isi. Bener nggak yang lainnya begitu? Nah sekarang yang ini nih. Ini kesini, ini kesini, ini kesini. Nah ini nambah 2, nambah 2, 9 ke 11, 11 ke sini nambah 2 kan, nambah 2 jadi 13 ya, jadi 13. Nah, berarti bener nih ya polanya, longkap 1 nih, longkap 1 kan. Nah longkap 1 kurang 3 nih, kurang 3, berarti dari 2 nambah 3 dong, berarti n nya dapat 5 ya, n nya dapat, nambah lagi 3, m nya di sini dapat 5 tambah 3 dapat 8. Nah jadi m nya 8, n nya 5 sama dengan 40 gitu ya. Ya kan cocok kan, 8 kurang 3 dapat 5, 5 kurang 3 dapat 2 gitu, 40 jawabannya gitu ya. Oke lanjut lagi nomor 8. Nah saya kebawain deret selanjutnya. Nah ini kan pasti lengkapnya nggak jauh-jauh nih mungkin ya. Kita lihat ya. Saya kasih space dulu sini biar enak. Ganti warna. Dari 4 ke 1. Nah ini pasti nggak bakal lengkap 2 ya. Biasanya kalau sedikit gini nggak bakal lengkap 1, nggak bakal lengkap 2. Kita tes dulu aja. Ini kurang 1. Ini nambah 1. Ya, coba ini kurang 1, ini kesini berapa gitu ya. Oke nggak cocok, plus min, kita coba dulu, coba lagi. Ini kesini nambah 1, ini kesini nambah 1 berarti ini kesini nambah 1 7, ini kesini nambah 1, ini kesini nambah 1 5 sama 7 gitu ya. Berarti dia lengkap 1 ya, antara 4 sampai 5. Nah atau juga boleh juga begini nih ya, sebenarnya sih bisa berbagai cara ya. Coba kita cek, misalnya kita langsung ini berkurang 1, ini nambah 2 ya, ya kan nambah 2, terus ini berkurang 1. Nah ini juga bisa nambah 2, ini kan juga pola juga, min 1 plus 2, min 1 plus 2, berarti kesini min 1 dapat 5 ya, dari 5 plus 2 dapat 7. Nah iya kan, nggak usah lengkap 1 ya, lengkap 2 nih, ini langsung kan, gitu juga bisa ya, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nomor 9, banyaknya bulatan pada pola ke-30. Ini pucet nih kalau kerjain satu-satu. Ini ada 2 bulatan ya, 1 2 bulatan. Ini ada 6. Ini ada berapa nih? 12 ya kan? Nah kita nggak usah pakai deret dari 2 ke 6 bedanya 4, 6 ke ini bedanya 6, kan repot ya polanya, itu kita nggak tahu. Caranya gini, kita pakai cara geometri, karena ini kayak bentuknya persegi panjang ya bentuknya, kita pakai cara geometri aja. Coba kita lihat, ini kan panjangnya anggap aja 2
ya kan, panjangnya 2 karena ada 2 buletan, 2. Tingginya 1 buletan kan, tingginya 1, berarti 2 kali 1 dapat 2 gitu ya. Nah terus ini panjangnya ada 3, nah tingginya ada 2 buletan, berarti kali 2 cocok kan, 6. Nah sekarang ini pokoknya cocok-cocokin aja. Kalau ketemu buletan-buletan yang berbentuk geometri yang berbeda, kita cocok-cocokin aja. Nah nanti ketemunya nggak selalu bentuk kayak gini, bisa jadi buletannya 1, kalau nggak jadi segitiga kayak gitu, buletannya bukan segitiga, jadi kamu pakai rumus segitiga gitu aja ya. Pokoknya cocok-cocokin aja. Ini 4 kali tingginya 3 kan kalau persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Suku pertama 2 kali 1, atau enggak 1 kali 2 ya, suku pertama. Suku kedua 2 kali 3 ya. Suku ketiga 3 kali 4. Nah kita bisa dong memprediksikan suku ke 30 ya kan. Suku ke 30 berarti 30 kali 31 ya kan. Suku ke 1 1 kali 2, suku kedua 2 kali 3 gitu kan. Suku ketiga ya 3 kali 4 ya. Suku ke 30 ya 30 kali 31 kan, nambah 1 jadi 30 gitu aja. Jadi berapa nih, 930 gitu ya. Caranya nggak usah ribet-ribet. Pembukaan CPNS tinggal 100 hari lagi ya. Jika hari ini adalah hari Rabu, maka pembukaan CPNS jatuh pada hari apa? Ini nomor 10 ini konsepnya sama seperti yang ini nih, deret berulang. Nah deret berulang, deret ke 2026. Nah kalau yang ditanyakan deret ke 100 ya kan. Hari itu kan termasuk deret, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan deret sebenarnya karena dia berulang di situ. Nah sama kayak angka ini nih, balik lagi 5, 4, 1, 3 itu kan angka yang berulang ya, berulang 5 kali nih nanti, berulang 5 kali. Nah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan berulang kan ada setiap 7 kali ya, setiap 7 kali. Berarti 100 hari ini dibagi 7 karena ada 7 hari di dalam 1 minggu. Nah nanti sisanya kita ambil hari selanjutnya. Kayak misalnya 100 dibagi 7. Nah 10 aja dibagi 7 dapat 1. Ya. Kurang berapa sih? Ini kan baru 7, kurang berapa sih? Kurang 3 ya. Kita maunya 10, ini 7 kali 1 baru 7. Nah berarti jadi 30 nih. 30 bagi 7 dapat 4 ya. Ya kalau 4 kan jadi 28. Ya kan? Kalau 4 kan jadi 28. Kita maunya 30. Berarti kurang berapa? Kurang 2 dibagi dengan 7 gitu. Jadi ini sisanya yang kita ambil. Karena kan ini 2 itu sisa harinya. Nah, sekarang kan hari Rabu. Berarti selanjutnya 2 hari lagi. Sisanya ini kita ambil Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 2 hari, 1, 2 hari itu yang ini gitu ya. Jadi jatuhnya di hari Jumat gitu. Oke, semoga ngerti.